Takwa Talks with AI when Takwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Takwa. Selamat datang kembali. Hari ini kita punya satu topik yang kelihatannya simpel banget tapi ternyata dalam. Kita semua kan hidup di dunia yang bisa dibilang terobsesi sama label ya, sama identitas. Ada identitas negara, profesi, bahkan identitas brand yang kita pakai. Nah, di tengah semua itu, pernah nggak sih sahabat Takwa berhenti sejenak terus nanya, apa sebetulnya warna atau jati diri sejati seorang mukmin itu? Itu pertanyaan yang fundamental banget. Karena kalau kita nggak tahu warna asli kita gampang banget loh kita celup sama warna-warna lain yang ditawarin dunia. Nah, itu dia. Dan seringnya warna-warna itu luntur kan? Bikin kita jadi bingung sendiri. Betul sekali. Dan ternyata, Al-Quran itu ngasih jawaban yang luar biasa indah dan kuat cuma dalam satu ayat pendek. Hari ini, kita mau coba bedah bareng surat Al-Baqarah ayat ke-138. Saya bacakan dulu ya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu 'abidun. Celupan Allah. Dan siapakah yang lebih baik daripada Allah celupannya? Dan hanya kepadanya kami menyembah. Kata kuncinya di sini, sibghah, celupan. Nah, mari kita coba pahami bareng-bareng. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan celupan Allah ini? Bismillah. Untuk bisa ngerasain kedalaman kata ini, kita nggak bisa langsung lompat ke definisinya. Kita perlu mundur dikit, lihat konteksnya. Para ulama itu nyebutnya munasabah, atau ya kaitan antar ayat. Ayat ini tuh nggak tiba-tiba muncul gitu aja. Dia adalah sebuah jawaban, sebuah klimaks dari dialog sebelumnya. Oh oke, jadi sebelum ada pernyataan, ini loh celupan kami, itu ada semacam diskusi atau perdebatan gitu ya, dengan siapa tuh? Tepat. Beberapa ayat sebelumnya, di ayat 135, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan ajakan dari kaum Yahudi dan Nasrani waktu itu. Mereka bilang, وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. Jadilah kalian pemeluk agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian akan dapat petunjuk. Jadi seolah-olah mereka nawarin paket identitas eksklusif punya mereka, celupan versi mereka. Katanya, itu satu-satunya jalan yang benar. Jadi kayak semacam marketing spiritual ya. Ayo ikut brand kami, dijamin selamat. Terus gimana Al-Quran ngerespons tawaran ini? Apa langsung ditolak mentah-mentah? Nah, ini nih yang menarik. Al-Quran nggak langsung bilang, salah, kalian salah. Jawabannya itu jauh lebih elegan, lebih universal. Di ayat 136, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru nyuruh kaum mukmin untuk mendeklarasikan sebuah keimanan yang luas banget, inklusif. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Ayat itu lanjut nyebutin iman kepada risalahnya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa, dan semua nabi. Tanpa kecuali, kita disuruh bilang, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Wow, jadi bukannya bikin tembok eksklusif, Islam justru bangun jembatan keimanan yang merangkul semua sejarah kenabian. Jawabannya dewasa banget ya. Yang benar, ini loh identitas kami yang sesungguhnya. Identitas kami bukan jadi pengikut Musa aja atau Isa aja. Identitas kami adalah sibhatullah, celupan dari Allah, warna yang langsung dari Sang Pencipta. Bukan dari ritual buatan manusia atau klaim golongan, ini jati diri kami yang tertinggi. Konteks ini benar-benar ngubah segalanya ya. Jadi syibhatullah itu bukan cuma istilah poetis, tapi sebuah deklarasi kemerdekaan identitas. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Apa sih sebetulnya makna celupan ini? Kata ini kan visual banget. Saya jadi ngebayangin sehelai kain putih, terus dimasukin ke pewarna. Analogi Anda tuh pas banget. Dan para ulama tafsir memang pakai gambaran yang persis kayak gitu. Makna pertama, dan yang paling utama ya, ini pendapat mayoritas ulama kayak Ibnu Abbas, Qatadah, dan Al-Hasan, adalah bahwa syibghatullah itu artinya dinullah, agama Allah. Agama. Sebagai sebuah celupan, gimana tuh kita bisa memaknainya lebih dalam? Imam As-Sa'di dalam tafsirnya ngasih penjelasan yang indah banget. Beliau ngajak kita ngebayangin analogi kain tadi. Waktu kain dicelup ke pewarna, warnanya kan nggak cuma nempel di permukaan ya. Kalau celupannya bagus, warnanya itu meresap sampai ke serat-serat terdalam. Nah, begitu seharusnya Islam bagi seorang mukmin. Bukan sekedar tulisan di KTP atau amalan lahiriah yang kelihatan di permukaan aja. Tapi dia meresap ke dalam. Membentuk cara kita mikir, cara kita ngerasa,
cara kita mandang dunia, jadi bagian dari DNA spiritual kita gitu ya. Tepat sekali. Dan seperti kain yang udah tercelup sempurna, warnanya kan bakal kelihatan jelas dari luar. Siapa aja bisa lihat. Begitu pula iman yang udah meresap ke jiwa. Dia akan mancar keluar. Dalam bentuk akhlak yang mulia, lisan yang jujur, tindakan yang adil, sikap yang tenang. Orang lain bisa lihat warna Islam di diri dia tanpa dia perlu banyak ngomong. Masya Allah, itu makna yang dalam banget. Selain agama Allah, ada tafsiran lain nggak dari para ulama? Soalnya kata ini kayaknya kaya banget maknanya. Ada. Ada pandangan yang menarik dari seorang tabi'in ahli tafsir, Mujahid. Beliau menafsirkan sibghah sebagai fitrah Allah. Fitrah, maksudnya? Ya, fitrah. Kondisi awal kita. Setelan pabrik kita waktu diciptakan. Manusia itu kan pada dasarnya diciptakan dalam keadaan suci, lurus, dan punya kecenderungan untuk mengakui Sang Pencipta. Tafsiran ini memeluk Islam itu bukan proses mengadopsi warna baru yang asing. Justru sebaliknya, ini proses kembali ke warna asli kita. Membersihkan debu-debu dan noda-noda dunia yang nutupin fitrah kita, supaya warna sejati kita bisa bersinar lagi. Tunggu. Ini mengubah cara pandang total. Jadi berislam itu bukan jadi orang lain, tapi justru jadi versi diri kita yang paling otentik. Ya, bisa dibilang begitu. Dakwah itu berarti bukan mewarnai orang, tapi ngebantu mereka nemuin lagi warna asli mereka yang mungkin udah pudar. Wah, itu luar biasa. Dan ada satu lagi makna yang sangat kontekstual dan terus terang cukup mengejutkan. Para mufasir besar seperti Az-Zamakhsyari di kitab Al-Kasyaf dan juga Imam Al-Qurtubi itu mengaitkan ayat ini secara langsung dengan ritual spesifik kaum Nasrani pada masa itu. Mereka itu punya tradisi mencelupkan bayi yang baru lahir ke dalam air yang warnanya kekuningan. Namanya Al-Ma'mudiyah atau permandian baptis. Loh, jadi beneran ada ritual mencelup secara harfiah? Saya kira dari tadi itu cuma metafora. Betul, ada ritual fisiknya. Mereka percaya dengan mencelupkan bayi ke air itu, dosa warisan bisa kehapus dan si bayi resmi jadi seorang Nasrani. Nah, sekarang coba bayangkan betapa kuatnya ayat Sibghatullah ini waktu turun di tengah konteks itu. Seakan-akan Al-Quran bikin perbandingan telak. Kalian punya celupan buatan tangan, pakai air berwarna, yang kalian yakini sebagai penyucian. Ketahuilah, kami punya celupan langsung dari Allah. Penyucian kami bukan pakai air, tapi pakai iman yang murni dan pasrah total kepadanya. Celupan kami jauh lebih agung, lebih hakiki, dan lebih abadi. Ini kayak mic drop moment dalam teologi ya, kuat banget. Oke, jadi kita punya makna agama Allah, fitrah Allah, dan jawaban langsung ke ritual baptis. Luar biasa kaya makna satu kata ini. Nah, ayatnya kan nggak berhenti di situ. Lanjutnya ada kalimat yang kayak penegasan. Waman ahsanu minallahi sibghatan. Dan siapakah yang lebih baik daripada Allah celupannya? Ini pertanyaan retoris yang dahsyat. Dalam ilmu bahasa Arab, ini bukan pertanyaan yang nunggu jawaban, tapi sebuah penegasan yang nggak bisa dibantah. Maksudnya adalah, tentu tidak ada. Tidak ada seorang pun, tidak ada sistem, ideologi, atau tradisi apapun yang celupannya lebih baik dari celupan Allah. Ini deklarasi superioritas warna ilahi di atas semua warna buatan manusia. Lalu gimana kita bisa ngebuktiin atau ngeliat keunggulan celupan ini di kehidupan nyata? Soalnya ini klaim yang besar banget. Ayat ini nggak cuma ngasih klaim, tapi juga ngajak kita buat lihat buktinya. Imam As-Sa'di lagi-lagi ngasih perbandingan yang relevan banget. Coba deh kita bayangin bareng sahabat takwa. Ada orang yang benar-benar udah meresapi syibghat Allah. Ucapannya jujur, walaupun itu ngerugiin dia. Waktu diuji, dia sabar. Dikasih nikmat, dia bersyukur. Sama orang lain, akhlaknya mulia. Hatinya ikhlas, cuma nyari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Profil manusia yang damai dengan dirinya dan bermanfaat buat sekitarnya. Sekarang, coba bandingin sama orang yang tercelup warna lain. Misal, warna materialisme murni, di mana semuanya diukur untung rugi. Atau warna kesombongan, yang selalu ngerasa lebih baik dari orang lain. Atau warna kebohongan. Perbedaannya bakal kelihatan jelas banget. Keindahan, ketenangan, dan integritas yang dipancarkan oleh celupan Allah itu bukti terbaik dari keunggulannya. Bukan klaim teori, tapi realitas yang bisa dirasain. Dan semua ini ditutup dengan kalimat, wa nahnu lahu 'abidun, dan hanya kepadanya kami menyembah. Apa hubungan spesifiknya antara punya celupan Allah sama menyembah hanya kepadanya? Ini hubungan sebab akibat yang nggak bisa dipisahin.
Kalimat ini adalah konsekuensi logis sekaligus bukti nyata dari orang yang udah tercelup sempurna. Kalau warna Allah udah benar-benar meresap ke jiwamu, maka manifestasi tertingginya ya ibadah. Dan bukan sebarang ibadah. Coba perhatikan susunan katanya. Lahu atau kepadanya itu ditaruh di depan. Ini namanya pengkhususan. Jadi artinya bukan cuma kami menyembahnya, tapi hanya dan eksklusif kepadanya kami menyembah. Oh, kayak ngestabilo dan nebelin kata hanya kepadanya gitu ya. Jadi kemurnian identitas menuntut kemurnian penyembahan. Saling ngunci ya keduanya ya. Persis, identitasmu menentukan kepada siapa kamu mengabdi. Kalau identitasmu syibghatullah, ya pengabdianmu cuma buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada lagi ruang buat nyembah hawa nafsu, popularitas, atau materi. Ngomong-ngomong soal warna, saya jadi ingat ada riwayat menarik dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang ngasih dimensi lain soal makna warna ini. Boleh diceritain? Tentu, ini kisah yang indah. Diriwayatkan suatu ketika, Bani Israel nanya ke Nabi Musa alaihissalam, apakah Tuhanmu bisa mewarnai? Pertanyaan yang ya harfiah dan materialistis banget ya, kayak ngebayangin Tuhan itu tukang cat. Nabi Musa alaihissalam pun menegur mereka karena pertanyaannya kurang pantas. Terus gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ngejawab rasa penasaran mereka? Nah, disinilah keagungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bilang ke mereka, ya, akulah yang mewarnai. Aku yang menciptakan warna merah, putih, hitam, dan semua warna yang kalian lihat di alam semesta. Semuanya berasal dari celupanku. Allahu Akbar. Jadi celupan Allah itu bukan cuma yang spiritual agama dan fitrah, tapi juga mencakup seluruh spektrum warna dan keindahan fisik di alam raya ini. Warna kelopak bunga, birunya laut, warna-warni bulu burung, semua itu manifestasi dari sibgat Allah juga. Benar. Kisah ini nyambungin keindahan syariat dengan keindahan ciptaan. Allah, sang pemberi warna terbaik untuk jiwa kita, juga sang pelukis agung alam semesta. Ini bikin kita makin yakin kalau celupannya itu yang paling indah dan paling sempurna. Ini ngebawa kita ke pertanyaan paling penting buat kita semua hari ini nih, sahabat Taqwa. Gimana caranya kita ngejaga celupan ilahi ini biar nggak luntur di tengah derasnya arus zaman modern? Tiap hari kita dibombardir sama celupan lain kan? Ada celupan budaya populer yang ganti tiap musim, celupan ideologi materialisme dari kerjaan, celupan tren medsos yang nuntut kita buat terus berubah. Gimana kita ngejaga warna asli kita tetap cerah? Ini perjuangan seumur hidup. Poin pertama yang mungkin harus kita sadari, proses tercelup ini bukan acara sekali seumur hidup. Bukan kayak vaksinasi, sekali suntik, kebal selamanya. Ini proses berkelanjutan. Setiap sholat 5 waktu itu momen kita mencelup ulang diri kita. Setiap kita baca Al-Quran, kita lagi memperkuat warnanya. Setiap zikir itu cara kita ngilapin lagi warna yang mungkin mulai kusam. Jadi ini komitmen aktif ya, bukan status pasif. Saya suka banget ide mencelup ulang itu. Apalagi? Kedua, kita harus lihat ayat ini sebagai perintah. Para ulama menyebut gaya bahasa sibghatullah ini sebagai ighra, semacam anjuran yang kuat banget, seolah-olah maknanya pegang teguh celupan Allah ini, komitmen sama warnanya. Artinya, kita harus berani bilang enggak ke warna-warna lain yang bertentangan. Walaupun itu bikin kita kelihatan beda atau ketinggalan zaman. Ini soal integritas identitas. Berani tampil beda karena kita yakin warna kita yang terbaik. Itu butuh kekuatan sih. Ketiga, dan ini yang mungkin paling sering kita lupain, hasil terbaik dari celupan ini adalah akhlak, yang dengan sendirinya jadi dakwah paling kuat. Kita sering sibuk debat, sibuk ngomong, tapi lupa kalau satu tindakan jujur, satu sikap pemaaf, satu contoh amanah di tempat kerja, itu jauh lebih berwarna dan persuasif daripada 1000 kata. Orang nggak cuma dengar keindahan Islam, mereka ngelihat langsung lewat diri kita. Itulah dakwah bilhal, dakwah lewat warna perilaku, cemerlang kalau landasannya murni. Yaitu ngelakuin semuanya cuma buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu niat kita kecampur sama warna lain, pengen dilihat orang, nyari pujian, ngejar untung duniawi, ya celupan ilahi itu bakal jadi dangkal, gampang luntur. Masya Allah. Obrolan yang mencerahkan banget. Jadi sahabat takwa, kesimpulannya, syibghatullah itu bukan sekedar label. Ia adalah identitas terdalam kita. Warna asli fitrah kita yang diperkuat oleh agama. Ia adalah proses transformasi seumur hidup
yang mencarin keindahan dalam akhlak dan dibuktikan dengan murninya ibadah. Sebuah jati diri yang melampaui semua KTP, paspor, dan profil medsos kita. Dan mungkin sebagai bahan renungan akhir, kita bisa bawa satu pertanyaan ini pulang. Ayat ini kan ngajak kita buat dicelup oleh Allah. Mungkin setiap malam sebelum tidur, kita bisa nanya ke diri sendiri. Hari ini, dalam setiap interaksi dan keputusan yang aku buat, warna apa sih yang sebenarnya aku tampilin ke dunia? Apakah warna celupan Allah yang tenang, jujur, dan indah? Atau jangan-jangan tanpa sadar, aku justru ngebiarin warna-warni dunia yang sementara dan gampang pudar itu nodain kanvas fitrahku. Sebuah refleksi yang kuat banget dan perlu kita lakuin setiap hari. Terima kasih banyak atas semua wawasannya. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dan menampilkan seindah-indahnya celupan Allah dalam setiap langkah kita. Taqwa Talks with AI, when Taqwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.